Kalau lo dikasih pilihan antara sakit gigi atau sakit hati, kira-kira lo akan milih yang mana nih? Keduanya sama-sama menyiksa sih. Tapi kalau misalnya gue disuruh milih, gue akan lebih milih sakit hati. Kenapa? Karena kalau sakit gigi, gue susah makan. Mau ketawa juga susah, gusi bengkak, tidur juga nggak enak. Ya walaupun kalau sakit hati juga sama-sama nggak nyaman ya hidupnya, sama-sama terganggu. Tapi kan at least kalau sakit hati, gue masih bisa makan es krim, masih bisa makan makanan favorit gue gitu kan. Masih bisa hangout sama temen, ketawa-ketawa. Atau yang lebih visible untuk nyari distraksi dalam bentuk apapun. Coba deh lo tulis di kolom komentar, kira-kira lo pilih mana antara sakit hati atau sakit gigi? Sebelumnya selamat datang di vlogcast romance kedua gue. Gue Ida Omamah dan biasanya gue mengulas atau membahas cerita cinta dari buku, film atau series yang bertema relationship. Selain itu gue juga punya cerpen audio yang cerpennya gue tulis sendiri dan semuanya bisa ditonton di kanal ini. Jadi jangan lupa subscribe sekarang juga kalau lo demen sama topik-topik percintaan ataupun relationship ataupun cerita-cerita cinta. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @idhaumamah. Ngomong-ngomong soal sakit hati nih, gue baru aja kelar baca ulang buku yang judulnya Bagaimana Cara Mengobati Patah Hati yang ditulis oleh Guy Winch. Jadi sebenarnya buku ini ada dua versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Tapi karena gue tahun lalu belinya bahasa Indonesia, jadi gue akan review dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa akhirnya gue baca ulang? Karena nih 2 minggu belakangan tiba-tiba ada kabar dari dua temen gue yang mereka tuh sebenarnya udah pacaran lama, terus tiba-tiba putus cinta. Dan di buku Guy Winch ini ada 3 poin penting yang menurut gue harus kita ketahui sebagai manusia di bumi ini deh, at least. Karena bagi gue setiap orang tuh pasti akan mengalami sakit hati sih, meskipun cuma sekali seumur hidupnya. Entah karena kehilangan pasangan, kehilangan hewan peliharaan gitu ya, putus cinta ataupun duka-duka yang lain. Di video ini gue akan jelasin satu persatu 3 poin itu apa aja sih. Tapi sebelum itu gue akan kilas balik dulu sebentar. Karena 17 Desember lalu gue baru aja moderatorin acara perayaan buku ke-20 dari Cecilia Wang. Nah teman-teman yang belum tahu, Cecilia Wang itu adalah seorang penulis romance yang dulu dia nulis di Wattpad, lalu dari tahun 2017 atau 2018 ya, gue lupa. Nah dia itu udah bikin buku sampai buku ke-20 nih di tahun 2023 ini. Kalau penasaran sama akunnya atau buku-bukunya, lo boleh cek di Instagram @ce.wng. Jadi di acara kemarin itu cukup intens ya, dari pukul 2 siang sampai setengah 7 malam. Lo bayangin deh, intens banget. Ada 2 ruangan sih sebenarnya. Galeri 1 itu buat talk show, terus di Galeri Cipta 2 itu buat pamerannya dia. Dan yang bikin pamerannya dia juga sih. Jadi yang merancang layout dan segala macam itu Cecil. Nah, gue gak nyangka kalau acara meet and greet itu dihadiri oleh 300-an orang. Rame banget ya. Karena ada Q&A, book signing, foto bareng Cecil juga satu persatu. Makanya cukup lama. Ini adalah event pertama gue di 2023 yang gue moderatorin, yang audiensnya sampai 300-an orang. Dulu pernah sih sebelum pandemi di acara grand launching bukunya Wirda Mansur. Tapi kan itu di Islamic Book Fair ya. Jadi memang orangnya banyak itu setiap harinya. Nah balik lagi ke perkara patah hati nih. Pertama, menurut Guy Winch penulisnya, patah hati itu tidak dianggap sebagai luka mendalam atau kedukaan yang besar. Karena ya simple emang gak kelihatan dari luar kan lukanya, bentuknya kayak gimana. Beda kalau misalnya sakit gigi nih, lu gusinya bengkak, pipinya juga menggembung. Nah itu kan kelihatan bahwa oh lagi sakit nih orangnya, sakit gigi gitu. Sedangkan kalau patah hati tuh cenderung tidak terlihat, kecuali kalau memang matanya agak sembab, habis nangis dan segala macam. Tapi kan orang gak akan langsung menjudge, dia lagi patah hati nih gitu kan. Udah gitu kalau misalnya sakit gigi, kita tuh bisa izin gak ke kantor gitu kan, atau dapat surat dari dokter, ada validasi dari ahli. Sedangkan kalau patah hati kayaknya nggak bisa ya kalau izin nggak masuk kantor atau izin nggak kerja dulu beberapa hari. Karena nih ada hati yang lagi remuk, lagi hancur berantakan gitu. Tapi gue gak tahu sih apakah ada kantor di Indonesia yang mempersilahkan karyawannya tidak masuk ketika patah hati. Karena gini, menurut penulisnya, patah hati itu apapun bentuknya, itu tuh akan merusak cara kita berpikir atau setidaknya awareness kita terhadap sekitar tuh berkurang. Jadinya produktivitas juga menurun gitu ya.
ada hal-hal yang terganggu gitu. Dan karena itu pula gue jadi ingat kalau temen gue dulu pas kuliah pernah diputusin sama pacarnya. Jadi dia tuh gak pernah punya riwayat masuk rumah sakit ya seumur hidupnya. Sampai akhirnya dia memecahkan rekor. Dia masuk rumah sakit karena tipes seminggu karena diputusin oleh pacarnya. Lo bayangin. Jadi memang damage-nya patah hati tuh sebesar itu. Jadi udah hatinya hancur, uangnya ludes buat biaya RS, ya kan? Makanya jangan menyepelekan patah hati deh. Poin kedua, orang yang patah hati itu atau sakit hati baiknya punya support system. Baik keluarga, teman, ataupun ya sekelompok orang yang bisa mendengarkan atau bisa dijadiin tempat cerita lah ibaratnya. Karena gini deh, gue kasih konteks ya, putus cinta dulu deh. Nah kalau putus cinta itu sebagian orang biasanya akan menyalahkan diri sendiri. Kayak aduh gue tuh kurangnya apa ya, gue tuh salah apa sih? Atau belakangan gue pernah salah ngomong apa ya ke dia ya sampai bikin dia berubah. Kayak seolah kita tuh pengen punya jawaban atas keputusan berpisah itu. Di titik paling ekstrim gue pernah nih sakit hati sama cowok. Dan waktu itu gue nyari alamat rumahnya, nyari alamat kantornya. Niatnya sih pengen gue labrak gitu ya. Pengen balas dendam marah-marah di depan mukanya. Dan pengen penjelasan kayak lu kenapa sih menyakiti gue gitu, apa alasan lo gitu, dan emang gue salah apa, sebenarnya pengen gitu, tapi nggak gue lakukan untungnya. Dan menurut buku ini sebenarnya kita nggak perlu loh mencari-cari, menggali-gali sampai emang mau lo cari sampai mana gitu kan. Jadi alih-alih lo mencari sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget, lebih baik lo manfaatkan energi marah-marah dan sedihnya ke support system lo tadi, karena ada kemungkinan lebih banyak benefit. Misalnya dia bisa mendengarkan lo, dia bisa ngasih perspektif lain dari cerita berpisah lo gitu ya. Ini ngasih perspektif lo ya, bukan ngasih saran, bukan ngasih nasihat atau apapun. Dan yang ketiga, hilangkan jejak-jejak yang mengganggu lo. Misalnya nih, lo pernah dikasih barang-barang sama mantan dalam bentuk apapun dan lo masih simpen gitu ya di kamar atau di rumah. Dan ketika lo melihat barang itu, rasa sakit lo tuh muncul lagi, atau kenangan-kenangan manis yang bikin lo kayak sedih atau marah atau negatif karakter apapun yang nge-trigger lo. Nah, itu baiknya dihilangkan kalau kata Guy Winch. Jangan nyimpan sesuatu yang mengganggu kenyamanan hidup lo deh. Dan sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Agak klise memang, cuman ya gimana ya, kita tuh bisa memupuk atau mengumpulkan, menanam lagi nih memori-memori baru dengan hal-hal yang baru yang bikin kita senang, sehingga memori-memori lama yang bikin kita sakit hati itu akan pelan-pelan luruh gitu loh. Harapannya kan gitu. Nah kalau nggak pernah dicoba kan kita nggak pernah tahu ya. Gue tahu sih rasanya susah, karena orang kalau udah putus cinta, sakit hati, patah hati tuh cenderung mengurung diri di dalam kamar, nggak mau ketemu orang lain, energinya jadi meredup gitu kan. Sayangnya nih gue baru tahu buku ini dan baru baca buku ini di usia 30-an. Coba waktu gue usia 20-an ya, gue gak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, gak perlu ya meratapi lah ibaratnya. Tapi yang ditekankan di buku ini adalah kita tuh jangan memaksakan diri untuk melupakan orangnya. Tidak usah memaksakan diri untuk cepet-cepet move on, karena memang butuh waktu. Cuman kan kita gak bisa mengandalkan waktu doang ya, kita juga harus berusaha nih. Ya usahanya dari dalam diri kita sendiri dong, gak bisa ngarepin orang lain bantuin kita. Dan dari buku ini gue jadi tahu kalau tidak semua permasalahan, tidak semua hal-hal misterius yang kita alami di hidup itu harus punya jawaban, harus punya closure. Itu susah sih sebenarnya buat gue pribadi, karena gue adalah tipikal orang yang cenderung kayaknya gue harus tahu alasannya apa deh. Makanya kita harus ikhlas. Bener kata buku ini, let go. Susah sih, tapi ya gimana ya, kehidupan orang dewasa memang sulit gitu. Baiklah, segitu aja vlogcast dari gue kali ini. Semoga berguna dan syukur-syukur bisa membantu lo dari sakit hati atau patah hati yang lo alami. Jangan lupa komen di bawah kalau lo pernah putus cinta atau patah hati. Coba tulis kira-kira apa yang bikin lo bisa move on dan melanjutkan hidup. Siapa tahu bisa dipraktikin sama penonton lain. Kalau lo penasaran sama bukunya dan pengen baca, gue udah naruh link di deskripsi di mana bisa lo beli buku ini. Makasih yang udah nyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel gue. Kasih rekomendasi buku atau film atau series tentang romantic relationship yang bisa gue bahas di kanal gue. Thank you yang udah nonton. See you and bye.